Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Agus Rianto SPDSD sebagai guru kelas pendidik sekolah dasar di SDS Yayasan Anwar Karim 8, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPDK Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 6 dengan materi tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo jadi penemu, pembelajaran 1. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Baiklah, sebelum proses pembelajaran dimulai, Bapak mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Leika. Kita. Sini, Pak. Terus siapa lagi? Kiki, Pak. Oke, ya. Anak-anak, sebelum proses pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu ya. Dan berdoa. Semua hadir. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Silakan berdoa ya. Menurut agama masing-masing. Oke anak-anak, mudah-mudahan dengan berdoa ini proses pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak ingin bertanya dengan kalian, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang lampu-lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu lampunya ada berapa macam? Yang pertama lampu warna apa? Yang kedua? Kuning. Yang ketiga? Oke, terima kasih anak-anak ya. Oke, kalau sudah tokoh dan penemu. Nah, tema 4 adalah ayo menjadi penemu. Dan pembelajaran keempat. Oke, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran kita tetap semangat dulu ya. Tentu semangat. Oke, mudah-mudahan yang tetap semangat ini proses pembelajaran kita tetap semangat dari awal sampai akhir ya. Oke, nah, kalau sudah, nah ini ya, ini apa Nana? Oke, ini adalah snowball. Snowball ini adalah bola yang terbuat dari kertas. Nanti ini akan Bapak lempar. Bapak akan berikan hitungan dari 1 sampai 5. Paham? Nah, dari setiap kelompok itu melempar kepada kelompok yang lain ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, habis waktunya teman-teman. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalau melihat dan memperhatikan. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, strategi diharapkan dapat. Yang pertama adalah dengan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasikan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Kedua, dengan membaca teks eksplanasi,
serta didik mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Ketiga, setelah mengamati, serta didik mampu menelaah contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, lalu pengamatan video serta didik mampu membuat cerita tentang pengalaman bertanggung jawab. Silakan berdiri semuanya. Ya. Kita berdiri ya. Berjajar pulau-pulau, ya kan? Coba kamu sebutkan pulau-pulau yang ada di Indonesia itu pulau-pulau apa saja? Sumatera, terus apa lagi? Kalimantan, apa lagi? Papua, Jawa, terus apa lagi? Apa lagi? Sulawesi. Berarti ada 5 pulau yang ada di Indonesia yang menyambung menjadi satu, yaitu dari Sabang sampai. Nah, ini gambar apa ya? Rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang pernah lihat gambar ini? Angkat tangan. Di mana kalian lihatnya? Ya, di jalan-jalan raya. Ya, kalau kamu misalnya pulang ke kampung atau jalan-jalan ke kota, kamu akan melihat ini, ya. Kamu akan melihat rambu-rambu ini. Nah, satu-satu. Ini Bapak akan menjelaskan mengenai rambu-rambu lalu lintas. Ini gambar apa? Gambar pertama ini. Artinya apa? Dilarang berhenti. Berarti kita dilarang berhenti, ya. Nah, kemudian ini gambar apa yang kedua? Parkir. Ada silangnya berarti dilarang? Parkir. Nah, berarti kalau seandainya ada silang seperti ini, kemudian ada huruf P, berarti kita dilarang parkir di situ, ya kan? Nah, kemudian gambar ketiga ini gambar apa? Dilarang belok kanan. Apa ini? Berjalan. Bagus, pintar semua. Pertama. Pintar semua ya. Oke, lanjutkan kembali. Nah, lihat di sini ada teks eksplanasi mengenai rambu lalu lintas. Silakan buka bukunya halaman 135. Ya, dibaca ya. Kita mulai membacanya dari kelompok 1 dulu. Ya, dibaca. 1, 2, 3. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemui lampu lalu lintas? Dia adalah Raden Agustus Danggar, seorang warga Amerika berhitam yang peduli dan masa belakang. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia menggali kejadian itu berulang-ulang. Hingga saat ini belum memegang sama kemampuan lampu lalu lintas dan menyelamatkan pengendara dari kecelakaan. Oke, bagus. Tangan dulu semuanya. Lanjutkan dibaca. Oke, bagus. Tangan kembali.
kita sering mendengar. Modus organ. Nah, kemudian ya dari teks eksplanasi ini adakah kalimat baku dan kalimat non bakunya? Apa kalimat bakunya? Nemuin. Ya, kalimat non bakunya nemuin. Kalau kalimat bakunya apa? Kemudian setelah itu apa lagi? Melihat menjadi melihat. Nah, kemudian kalimat efektifnya ada nggak tidak di sini? Ada kalimat efektif di sini. Oke, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Berarti itu adalah kalimat tidak efektif. Kalau kalimat efektifnya bunyinya seperti apa? Oke, berarti kamu udah paham kan? Kalau sudah paham, silakan kelompok 1 buat pertanyaan dari yang ada di sini materinya, ya, dan lemparkan kepada kelompok yang lain. Paham? Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mau diberikan kepada kelompok berapa? Kelompok 4. Kenapa kita harus mematuhi lampu lalu lintas? Apa isi dari teks eksplanasi ini? Yang mana kata bakunya, yang mana kata pembakunya, yang mana kalimat efektif dan tidak efektifnya, dan bisa membuat pertanyaan dari teks yang ada ini. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, adakah yang mau ditanyakan dari materi tadi? Ada? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada kan tadi sudah dijawab oleh teman kalian semua ya. Oke, selanjutnya kata baku dan kata tidak baku, ya. Di sini lihat dan perhatikan apa itu kata baku. Oke, berarti kata baku itu adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi kata baku Suku dengan tidak baku. Disebabkan oleh baku disebabkan karena tidak baku. Tidak rancu berkali-kali baku, berulang kali tidak baku. Mengesampingkan baku, menyampingkan tidak baku. Tidak mengandung pleonasme. Para tamu baku, para tamu-tamu tidak baku. Hadirin baku, para hadirin tidak baku. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengar dan melihatnya. Jadi di sini ciri-ciri kata baku itu banyak sekali dipengaruhi ya. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Seperti saya baku buah, atau B ya. Itu tidak baku. Kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing. Seperti klub ya, baku, klub tidak baku. Kemudian bukan bahasa percakapan. Mengapa? Ya, mengapa itu baku? Kenapa tidak baku? Kemudian tidak itu baku, enggak tidak baku. Biasanya kalau enggak ini biasanya pakai di bahasa apa sih? Aku gue nggak mau. Berarti bahasa kota, ya kan? Paham? Nah, kemudian pemakaian sesuai dengan konteks kalimat, yaitu suka, kan, baku, suka dengan tidak baku. Kemudian tidak rancu berkali-kali, baku, berulang kali tidak baku. Paham? Paham. Oke, kalau udah paham itulah berarti ciri-ciri dari kata baku. Selanjutnya Kosakata non baku memiliki ciri-ciri di antaranya. 1. Kosakata non baku digunakan pada percakapan sehari-hari. 2. Kosakata bentar ya. Oke. Kosakata non baku memiliki ciri-ciri di antaranya. 1. Kosakata non baku digunakan pada percakapan sehari-hari. 2. Kosakata non baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Bentuk kosakata non baku berubah-ubah. 4. Kosakata non baku memiliki makna yang sama seperti kata baku meskipun pengucapannya berbeda. Dasar kata baku dan tidak baku sehari-hari. Atlet baku, atlet tidak baku. Bus, bis, cabai, cabai, deterjen,
efektif, efektif, finish, finish, gua, goa, hafal, hafal, izin, izin, jenderal, jenderal, kacamata, kacamata, kaos, kaos, lubang, lubang, miliar, miliar, nomor, nomor, ojek, ojek, pemukiman, pemukiman, risiko, risiko, rezeki, rezeki, sate, sate, sopir, supir, telur, telur, unta, unta, Yogyakarta, Yogyakarta, zaman, zaman. Oke, berarti Nah, itulah contoh dari kata tidak mampu yang dipakai pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan bertanya dengan kalian, kata non baku daripada hafal itu apa? Hafal. Silakan itu yang mana? Oke, hafal berarti jadi hafal ya. Kemudian kata non baku dari izin. Izin. Oke, nomor keberapa dia? Berapa? Oke, lihat itu. Oke, izin. Berarti nomor ke-9. Kemudian kata baku dari nomor. Berapa ya? 7. Oke, nomor berarti ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir kata baku dari rezeki. Anak-anak silakan kalian cari di handphone ya kalimat baku dan kalimat tidak baku ya. Akan cari. Ada yang sudah selesai? Oke, silakan Andi dibacakan kalimat non baku dengan kalimat baku. Asik, asik, ateis, ateis, ateisme, ateisme. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya kelompok 1. Aktif, Ya. aktif. Terus? Apotek, apotik. Ya. Terus? Atlet, atlet. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Mustini di channel Kids Dream Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui kewajiban yang berkaitan dengan jalan umum. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan jalan? Iya betul, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, teman-teman, kalau jalan umum
bagi lalu lintas umum. Jalan umum berfungsi sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Jadi, ketika seseorang melakukan perjalanan misal dari desa A menuju desa B, maka ia membutuhkan lalu lintas yang menghantarkan dia dari desa A ke desa B. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Dan yang ketujuh, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Dan yang ketujuh, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan, bersyukurlah memiliki jalan umum, jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan tertib pada saat berkendara. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi kalian sudah memperhatikan video itu bahwa kita memiliki kewajiban dan hak kita berada di jalan umum. Nah, di sini adalah pertama kewajiban di jalan raya itu melaksanakan kewajiban memakai helm, sampai lampu berwarna hijau, membawa perlengkapan, menggunakan lajur jalan sesuai ketentuan, menyalakan lampu saat kendaraan jalan. Kemudian kalau tidak melaksanakan kewajiban apa? Silakan. Apa yang pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Nah, kalau seandainya kelima ini kalian tidak laksanakan, maka yang terjadi adalah keselamatan kalian akan terancam. Paham? Misalnya kalian menerobos arus yang berbeda, bisa-bisa kalian mengalami kecelakaan. Kemudian tidak menggunakan helm, jatuh, kepala kita pecah, berarti itu kecelakaan. Paham? Nah, ini adalah
kewajiban kita dan hak di jalan umum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Dan kemudian haknya juga ada 7. Salah satunya adalah semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Jadi kita itu wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan, ya, paham? Kemudian salah satu contoh haknya adalah hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Berarti kita punya hak dan punya kewajiban di jalan umum. Selanjutnya, nah ini adalah aktivitas yang terjadi di jalan raya. Yang pertama ini adalah zebra cross. Zebra cross ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk berjalan kaki supaya bisa menyeberang. Kemudian ini, ya. Biasanya kalau mereka berhenti ini lampu apa? Merah. Ya. Kemudian ini, kalau seandainya kita tidak mematuhi peraturan, yang terjadi apa? Ya, sayangi diri kita. Ya, karena kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja. Kemudian, nih adalah lampu merah yang sedang hidup dan para pengendaranya berhenti. Ini mereka menggunakan kendaraan teratur, ya. Tidak ada yang namanya berserak, mereka teratur dari ujung sampai ke ujung. Nih, ya mungkin ada seorang pengendara yang tidak lengkap, ya, karena dicegat oleh polisi. Nah, ini, ya, ini jangan sampai terjadi. Ini siapa pelakunya? Anak sekolah, tarik 3. Apakah dia tidak sayang dengan nyawanya? Tidak pakai helm. Tapi bapak rasa di kelas ini nggak ada yang kayak gini. Ya kan Misra? Oke, ya. Selanjutnya, nah, apa hak dan kewajiban di jalan raya sebagai masyarakat jelaskan dan berdiskusi menjelaskan hak tanggung jawab dan kewajiban di jalan raya. Paham? Ini bapak akan kasih LKPD-nya. Akan kalian kerjakan. Oke, silahkan ditulis. Apa hak dan kewajiban? Ya, tulis. Tulis ya. Ya, tulis. Tulis. Silahkan kamu baca, tulis hasil dari yang sudah kamu jawab tadi. Semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, lanjut lagi Andi. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Hak saat berjalan dalam tidak merusak dan tidak bergelombang. Hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Tepuk tangan dulu. Ya, ternyata 4 kelompok ini sudah tampil ke depan. Silahkan duduk kembali. Ya, para anak-anak, berarti kita mempunyai hak dan kewajiban ketika kita berada di jalan raya. Ya, kira-kira ada nggak yang mau cerita mengenai tentang pengalaman di jalan raya? Ada? 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 Yang mau bercerita mengenai tentang berada di jalan raya? Ada? Ada. Silakan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berada di jalan raya? Apa aja yang kamu lihat di sana? Mobil, Terus? sepeda. Apakah di jalan raya itu ada khusus untuk pejalan kaki? Ada. Ada. Apa namanya? Apa namanya?
Zebra cross. Oke, zebra cross. Paham? Paham. Oke, dapat buat. Nah, siap-siap berdiri semua. Libera con la papaya. Nada, no se entendería. Libera con la papaya. Libera con la papaya. Semangat kan? Aku semangat. Nah, jadi tadi kita sudah melaksanakan ice breathing. Dengan ice breathing tadi, semua pemikiran kita itu akan kembali normal. Paham? Silakan lanjutkan kembali. Nah, di sini itu mengerjakan tugas tema 3, tema 4, PB4 dengan link Google. Silakan kalian buka ya di Google yang sudah Bapak kirimkan, Google Form ya. Dah, silakan dikerjakan ya. Silakan kalian kerjakan.
ternyata di sini Sapa poinnya 60, Febri 60, yang paling tinggi Nike 80, Husna Cahaya 80, Sadarnia 80, kemudian Lilis Radika 80, Zaki 80, Nopri 80, Oli 80. Ya, data-datanya sudah masuk. Ya. Ini adalah hasil yang sudah kalian kerjakan dengan poin-poin nilai yang sudah ada. Ya. Selamat yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 80. Tepuk tangan dulu. Ya, ini adalah hasil daripada pencapaian ketika kalian mengerjakan soal di Google Form. Paham? Oke, kalau sudah paham silakan untuk kembali handphone kalian. Ya. Nah, kalau sudah, lihat dan perhatikan kembali. Ya, kita sama-sama menyimpulkan proses pembelajaran untuk hari ini. Ya. Nah, kesimpulan proses pembelajaran hari ini adalah tentang apa? Lampu lalu lintas. Ya, kata lampu dan kata lampu. Kemudian mengenai tentang apa lagi? Lampu lalu lintas. Dan kemudian apa lagi? Hak dan kewajiban warga negara ketika berada di jalan raya. Baiklah, kita sama-sama menyimpulkan kembali ya. Nah, untuk kesimpulan proses pembelajaran hari ini, bahwasanya kita belajar mengenai tentang kata lampu dan kata membaku. Kemudian mengenai tentang apa lagi? Rambu-rambu. Paham? Nah, baiklah. Kira-kira proses pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Yang kedua? Yang ketiga? Belajar bersama. Oke, belajar bersama. Sekali lagi tepuk semangat. Terima kasih. Silakan bukunya dimasukkan kembali ke dalam tas. Ya, dan hasilnya. Baiklah anak-anak, karena proses pembelajaran telah selesai, silakan ketua kelasnya persiapkan kelasnya dan berdoa. Semua berdiri. Salam kepada Bapak Guru. Dan duduk kembali dan berdoa. Doa menyebut agama masing-masing. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.